millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros. Pero no a la banca. Y así fue como empezó el atraco. Halo semuanya, siapa di antara kalian yang kalau makan ayam suka yang banyak tulangnya? Nah, kali ini gue akan melanjutkan cerita Money Heist Season 2 episode 1-5. Tapi sebelum kalian nonton video ini, kalian harus nonton dari Season 1. Hukumnya wajib, karena ceritanya akan nyambung terus hingga akhir. Ini udah gue taruh di pojok kanan atas. Tapi kalau kalian udah nonton atau kangen serial ini tapi males nonton per episode, video ini jawabannya. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan karacang, pasang headset kalian, dan selamat menyaksikan. Atraco. Eits, sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, kali ini kita akan melihat Profesor yang gelisah, namun Raquel yang tampak bahagia menemukan markas si Profesor. Namun Raquel harus terima kenyataan pahit dari ratusan bukti dan sketsa perampokan. Semua mengarah pada Tokyo, Rio, dan Berlin. Tak ada informasi di luar 3 perampok yang polisi telah ketahui. Dari sini kita akan mengetahui bahwa Profesor memang mengarahkan polisi ke tempat ini, agar konsentrasi polisi tidak fokus pada gedung yang sedang dirampok. Dengan begitu, para perampok bisa fokus untuk mencetak uang sebanyak mungkin. Raquel yang nggak tahu harus bagaimana lagi memanggil mantan suaminya, seorang polisi ahli forensik terbaik saat itu. Di sisi lain, para perampok gelisah tidak mendapat kabar dari Profesor. Akibatnya, mereka saling berdebat tentang kondisi di dalam gedung. Nairobi bilang pada Denver bahwa Monica mengalami sindrom Stockholm. Apa artinya? Sindrom Stockholm artinya perasaan jatuh hati akibat ketakutan yang berlebihan pada seseorang. Denver yang mendengarnya menjadi tidak stabil pikirannya. Saat Denver mengobati Monica, Denver menjadi sosok yang kaku dan pemarah. Dia menyangka Monica mengalami sindrom tersebut. Padahal Monica sebenarnya mencintai Denver. Yang mengalami sindrom Stockholm sebenarnya adalah Adriana. Namun Berlin tak pernah menyadarinya. Berlin mengatakan pada Adriana bahwa dirinya hidup tak lama lagi dan akan menyerahkan uang itu pada Adriana. Nah, itu alasan Adriana untuk mendekati Berlin. Balik lagi ke Profesor. Profesor lalu dikenalkan Raquel dengan mantan suaminya. Mantan suami Raquel itu bernama Alberto. Nah, Alberto langsung bekerja mencari bukti penting di sana. Dia lalu menemukan sebuah potongan kertas di tempat pembakaran. Nah, Profesor yang melihat Alberto mengambil kertas di pembakaran teringat ketika Profesor membakar semua bukti di sana bersama Berlin. Profesor lalu gelisah melihat potongan kertas yang dibawa Alberto. Saat Alberto hendak pulang, Profesor lalu ikut numpang ke dalam mobil untuk kembali ke kota. Balik lagi ke dalam gedung, mereka semua voting tentang rencana kabur mereka. Apakah menunggu kabar Profesor atau segera kabur, karena mereka menganggap mungkin saja Profesor telah ditangkap. Singkatnya, mereka menunggu kabar dari Profesor dan bersiap keluar gedung jika dalam beberapa jam Profesor tidak memberi kabar. Helsinki lalu membawa Oslo ke sebuah tempat. Dia lalu membaringkan Oslo di lantai dan membekapnya hingga tewas. Dengan keadaan Oslo yang koma, tak mungkin membawa pergi Oslo saat itu. Tokyo yang kalah voting untuk segera keluar gedung lalu merebut kekuasaan Berlin saat itu. Dia menangkap dan menahan Berlin saat itu. Profesor tahu bahwa Alberto adalah ahli forensik terhebat saat itu. Alberto berhasil mendapat bukti potongan kertas. Profesor lalu menyiapkan rencana membuangnya. Di dalam mobil, Profesor mempermainkan emosi Alberto dengan menghina sikap Alberto yang selingkuh dengan adiknya Raquel. Alberto lalu menghentikan mobil dan mengajak bertarung dengan Profesor yang kutu buku.
Di dalam gedung, Tokyo mengikat Berlin dan membuang obat Berlin. Dia memaksa Berlin untuk ikut kemauannya keluar gedung saat ini. Tapi Berlin adalah seorang psikopat yang sulit dipermainkan emosinya. Dia tak peduli obatnya dibuang oleh Tokyo. Tokyo yang temperamental malah makin sulit mengendalikan emosinya. Dia lalu mengancam Berlin dengan senjata. Tokyo bahkan menembakkan senjata tersebut yang berisi 1 peluru. Tak peduli jika Berlin mati saat itu. Profesor yang diajak bertarung ternyata lihai banget bertarung. Dengan mudah, Profesor melumpuhkan Alberto hingga pingsan. Setelahnya, Profesor lalu merebut bukti potongan kertas dan mengganti dengan kertas lainnya. Saat tersadar, Alberto justru menahan Profesor dengan tuduhan penyerangan pada petugas. Nairobi dan Moskow lalu mendobrak pintu tempat Berlin ditahan. Nairobi akhirnya berhasil membujuk Tokyo agar tidak membuat kacau. Berlin lalu menyuruh Helsinki menahan Tokyo yang bisa membuat kacau. Berlin lalu mengikat Tokyo di sebuah meja dan mendorong Tokyo keluar gedung hingga akhirnya Tokyo ditangkap oleh polisi. Profesor di dalam kantor polisi melihat berita bahwa Tokyo ditangkap oleh polisi. Dia sadar dia harus segera menghubungi Berlin saat itu. Rio marah pada Berlin karena Tokyo dikeluarkan dari gedung. Namun Berlin membius Rio dengan obat penenang. Tokyo yang ditangkap lalu diinterogasi oleh Raquel agar bicara tentang siapa dalang dari perampokan tersebut. ¿Quién es el profesor? Profesor yang ditahan di kantor polisi lalu minta untuk bisa menghubungi pengacaranya. Profesor lantas menelpon Raquel dan minta tolong dibebaskan dari tuntutan Alberto. Dia lalu minta izin ke kamar mandi. Di sana, dia memukuli dirinya sendiri hingga tubuhnya penuh dengan luka memar. Tokyo yang dicecar pertanyaan tak memberi informasi apapun tentang perampokan. Karena Tokyo percaya Profesor akan membebaskan dirinya. Raquel yang datang lalu bertanya pada Profesor apa yang terjadi. Namun Profesor mengarang cerita bahwa dia dipukuli oleh Alberto. Hal itu yang membuat Raquel marah pada Alberto. Dia pun menemui Alberto dan menanyakan tentang pemukulan Alberto pada Profesor. Namun Alberto membantah tuduhan itu. Raquel akhirnya menunjukkan luka memar Profesor. Akhirnya Profesor bisa keluar dengan selamat berkat drama yang dia karang bebas. Di dalam gedung, Rio yang tersadar dari obat bius membuat panik para tawanan. Dia lalu ditangkap dan diikat oleh Berlin. Berlin merasa Rio sudah berbuat di luar kendali, maka dia harus menyelesaikan urusan Rio selama ini. Berlin lalu menggertak Rio dengan menembak ke arah belakang Rio. Itulah peringatan Berlin pada Rio. Tokyo lalu akan dibawa ke penjara, namun sebelum keluar tenda, dia memberikan nama asli Profesor, yaitu Sergio. Tak lama, Profesor menelpon ke dalam tenda polisi, dan Raquel menyapanya dengan panggilan Sergio. Tokyo yang mendengar suara Profesor lalu sangat senang, karena dia tahu Profesor tak pernah ingkar janji untuk menyelamatkan timnya. Saat Profesor menelpon Berlin, Nairobi datang dan memukul Berlin hingga pingsan. Nairobi lalu meminta izin untuk menjadi pemimpin saat itu. Kudeta dan pemberontakan mulai merasuki mereka di titik jenuh perampokan. Empieza el matriarcado. Di episode kali ini, Rio diikat dan bergabung dengan tawanan yang lainnya. Saat Rio bergabung dengan tawanan, Arturo terus meluncurkan ide-ide untuk melarikan diri. Hingga saatnya Rio memberikan ide untuk menukar senjata asli perampok dengan senjata mainan yang kemarin diberikan pada tawanan. Singkatnya, Arturo berhasil mengambil senjata mainan. Profesor yang mulai sering bertemu Raquel perlahan jatuh cinta padanya. Hingga saat mereka terbangun bersama, Profesor lalu mengajak Raquel untuk pergi dan tinggal bersamanya di sebuah pulau. Profesor lalu menyuruh Raquel untuk menangkap para perampok ini. Drama cinta di balik perampokan yang begitu romantis. Oh, cocuit.
Setelahnya, Raquel fokus pada dalang perampokan di luar gedung, yang artinya dia mencari orang yang dia cintai saat ini. Sebaliknya, Profesor merencanakan sebuah berita besar dengan melepaskan para tawanan yang menolak uang 1 juta euro. Profesor lalu menelpon Raquel dan bilang akan membebaskan 11 tawanan, tapi dengan syarat. Pembebasan itu harus secara live disiarkan oleh media di dalam gedung. Tujuan rencana Profesor adalah menarik empati rakyat Spanyol pada pihak perampok yang lemah dibanding polisi bersenjata lengkap. Apakah berhasil? Anggota tim lalu musyawarah siapa yang akan masuk TV untuk memainkan strategi ini. Lalu terpilihlah Berlin, seorang psikopat yang pandai menipu dengan sikap datarnya. Dia mungkin juga seorang aktor yang baik saat ini. Di luar gedung, Raquel mengira Angel kecelakaan karena kendaraannya disabotase oleh dalang perampokan. Satu-satunya cara menghentikan perampokan ini adalah menangkap dalang tersebut. Itu tak mudah, namun dia tahu cara menjebaknya. Raquel berpikir, jika kita beritakan bahwa Angel sudah sadar, dalang perampokan pasti akan datang membunuh Angel di rumah sakit. Maka dari itu, Raquel meminta polisi intel untuk bersiap dengan skenario yang akan dia rencanakan di rumah sakit. Singkatnya, Raquel lalu menjelaskan rencana menjebak dalang perampokan pada polisi, di mana 20 anggota polisi intel bersiap dengan peran masing-masing di dalam rumah sakit. Tendremos acceso al circuito cerrado de cámaras de vigilancia. No quiero a nadie de según la cama de Ángel, donde en su lugar le esperará Lola, y la gente balmasera ocupará el lugar de Lola. Di sisi lain, Arturo yang telah mendapat senjata palsu lalu memberikannya pada Monica. Sekali lagi Monica beraksi atas rencana Arturo. Saat Denver memanggil Monica untuk diobati, Monica mengganti senjata asli Denver dengan yang mainan. Denver dan Monica saat ini masih saling diam karena sindrom Stockholm yang disebar oleh Nairobi. Kemudian reporter berita lalu masuk ke dalam gedung percetakan dan bicara tentang Berlin. Berita itu disiarkan live ke seluruh media berita dunia. Berlin lalu berkata dengan nada pesimis bahwa mereka mengalami situasi yang buruk dan mereka akan segera menyerah. Para sandera lalu dibebaskan. Berlin lalu menunjukkan mayat Oslo dan bilang mereka telah kalah dalam perampokan ini. Berlin juga bilang bahwa dia punya penyakit mematikan. Tapi polisi malah menyebarkan berita palsu tentang kejahatannya. Berlin menegaskan tak pernah menjadi germo wanita. Berlin menantang media mencari berkas kejahatannya tentang jual beli wanita. Berlin menganggap polisi telah membohongi masyarakat, membohongi semua teman-temannya, dan mencemarkan nama keluarganya. Liputan itu lalu dihentikan oleh Berlin yang bersedih luar biasa. Sejak saat itu, konspirasi tentang siapa yang baik dan buruk telah berhasil ditebar. Dan kini seluruh masyarakat membela Berlin. Profesor lalu melihat berita tentang Angel yang sadar setelah kecelakaan. Dia lalu menelpon Nairobi. Profesor berjanji akan membebaskan Tokyo. Profesor lalu meminta pendapat Berlin tentang Angel yang sadar dari komanya. Berlin berpendapat bahwa 99% itu adalah jebakan. Namun Profesor tetap harus mengecek ke sana, atau semuanya akan hancur. Profesor sangat yakin bahwa ini adalah jebakan yang siap menyerangnya. Namun Berlin bilang, dulu kau bertahun-tahun di rumah sakit sewaktu kecil. Kau tahu caranya lah agar lolos dari jebakan di rumah sakit. Sekali lagi, Profesor dengan ide di luar nalar akal sehat manusia berhasil menemukan caranya. A la caballería. Kali ini Raquel memantau penjebakan dalang perampokan melalui CCTV. Namun hal aneh terjadi. Banyak badut datang ke rumah sakit tersebut. Profesor lalu datang menjadi badut membawa boneka kelinci di tangannya. Dia lalu masuk ke ruangan anak kecil. Gua berpikir ide ini adalah pengalaman Profesor di waktu kecil. Namun apa kejutannya? Tiba-tiba pintu kamar yang seharusnya Angel berada dibuka. Semua polisi lalu bersiap. Namun siapa yang membukanya?
Ternyata yang membuka adalah seorang anak yang membawa boneka kelinci Profesor. Di luar rumah sakit, Profesor melihat dari kamera yang berada di boneka. Sekali lagi, polisi berhasil digocek oleh Profesor. Rio lalu diberi kabar baik oleh Nairobi dan Berlin bahwa Tokyo akan dibebaskan oleh Profesor. Di sisi lain, Arturo mengancam Denver dengan senjata asli. Denver kini disekap oleh Arturo yang hendak membuka pintu utama untuk kabur. Rio yang senang mendengar berita tersebut lalu teringat rencana kabur Arturo. Dia lalu mengunci pintu utama melalui komputer. Kini Arturo yang tak bisa keluar mengancam membunuh Denver. Semua tim perampok bingung, nyawa Denver dalam bahaya. Namun tiba-tiba Monica memukul kepala Arturo hingga terjatuh demi menyelamatkan Denver yang ia cintai. Ini yang disebut cinta tak ada logika. Hayah. Raquel yang lelah dengan permainan dalang perampok lalu menghubungi Profesor untuk ngopi-ngopi cantik di kafe. Tak lama, Profesor datang ke kafe. Namun Raquel melihat potongan rambut palsu badut yang ada di kemeja Profesor. Raquel lalu teringat semua perkataan Angel yang curiga pada Profesor. Raquel yang shock lalu menelpon polisi bertanya soal warna rambut badut yang dicurigai. Dan benar saja, ada badut yang dicurigai. Dia lalu menelpon Alberto, bertanya soal pemukulan. Alberto dengan tegas bilang dia tak sempat memukulnya. Kini semua kepingan-kepingan tentang dalam perampokan menuju Profesor. Raquel lalu menjebak Profesor di kamar mandi dan memborgolnya. Raquel lalu mengajak Profesor ke rumah yang kemarin digeledah. Arturo kini ditempel bom pada tubuhnya oleh Helsinki yang gemes padanya. Nairobi mendapat tekanan mental akibat perbuatan Arturo yang berusaha kabur. Kini Berlin kembali menjadi pemimpin di saat keadaan semakin kacau. Di bawah naungan Berlin, tawanan yang tadinya ingin dikasih uang diberi hukuman menggali terowongan tanpa henti. Dan Arturo dengan tubuh ditempel bom tak akan bisa meracuni tawanan lainnya untuk kabur kembali. Nah itu dia guys, akhir dari episode Money Heist season 2 1-5. Sekarang pertanyaan gue simpel aja. Kira-kira Profesor bakal diapain nih sama Raquel? Menurut gue sih ada dua kemungkinannya. Pertama, Profesor diajak ke rumah itu supaya nunjukin bukti-bukti yang lebih banyak lagi. Yang kedua, Profesor di sana itu dibunuh. Kenapa dibunuh? Ya karena Raquel udah cinta dan gak mau Profesor ditangkap. Itu sih pemikiran gue. Pokoknya kalian stay tune aja di MRX Film untuk akhir season 2 ini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen cerdas kalian. Jangan lupa share ke seluruh dunia dan akhirat. See you di next video Mr. X selanjutnya.